Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melimah Lihaturusdiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh brain gym terhadap peningkatan konsentrasi anak. Nah, di sini variabel tergantungnya itu konsentrasi anak dan variabel bebasnya brain gym. Nah, baik, di sini ada gambaran secara umum. Nah, konsentrasi adalah pemfokusan perhatian pada suatu objek di mana kita itu bisa menyelaraskan antara kekuatan hati dan juga pikiran. Nah, konsentrasi merupakan aspek yang penting bagi anak dalam mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Nah, anak yang mampu berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung, maka stimulus dan informasinya yang diberikan akan mampu dikelola dengan baik. Nah, rentang konsentrasi anak yang ideal adalah 2 hingga 3 menit dikali usia mereka. Nah, itulah periode waktu di mana seorang anak itu dapat mempertahankan fokus pada tugas yang diberikan. Jadi, misalnya untuk anak usia 2 tahun, rentang konsentrasi idealnya adalah 4 hingga 6 menit. Sedangkan 4 tahun 8 hingga 12 menit. Nah, untuk anak yang 6 tahun yaitu rentang waktunya 12 hingga 18 menit dan untuk anak yang 8 tahun itu di 16 hingga 24 menit. Nah, selanjutnya ada topik. Nah, Paul E. Denison, Nuriana dan Purwanto 2010 menyatakan bahwa konsentrasi merupakan keadaan pikiran atau asosiasi terkondisi yang diaktifkan oleh sensasi di dalam tubuh. Nah, untuk mengaktifkan sensasi di dalam seseorang itu tidak dapat menggunakan otaknya dengan maksimal karena pikiran menjadi kosong. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi, antara lain itu pemusatan pikiran, rasa khawatir, perasaan tertekan, gangguan pikiran, gangguan kepanikan, dan kesiapan belajar. Nah, faktor lain yang mempengaruhi konsentrasi yaitu faktor usia. Faktor fisik, dan faktor lingkungan yang meliputi suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi untuk berkonsentrasi akan tumbuh dan berkembang sesuai usia individu, kondisi sistem saraf, sehingga akan mempengaruhi kemampuan individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegaitan konsentrasi pengetahuan dan pengalaman agar bisa memusatkan perhatian dan individu menjadi cerdas sehingga lebih memiliki kemampuan dalam berkonsentrasi. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi lapangan yang ditemukan. Nah, setelah diamati oleh saya, konsentrasi merupakan aspek penting bagi anak dalam mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Nah, di sini ada anak yang kurang memahami informasi yang disampaikan dan belum mampu bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru, dan dalam pembelajarannya pun terganggu. Nah, peneliti pun menemukan ada beberapa anak yang kurang dalam konsentrasinya. Ada anak yang ketika diajak berbicara pandangannya itu kemana-mana dan juga gak bisa duduk terlalu lama. Lalu ketika ada suara di sekitarnya, anak pun langsung terdistrak dan langsung melihat ke arah suara itu. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian dalam jangka waktu lama untuk menyelesaikan tugas tanpa merasa terganggu oleh stimulus dari luar maupun dari dalam individu, menurut Khotimah 2020. Nah, konsentrasi dapat ditunjukkan oleh beberapa hal menurut Olivia, diantaranya itu fokus pandangannya, adanya perhatian, kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan, berani bertanya terhadap materi yang diajarkan, serta sambutan psikomotorik yang baik yang ditunjukkan. Nah, beberapa cara melatih konsentrasi adalah dengan menggambar dan menulis selama 15-20 menit, lalu bisa dengan mengalihkan aktivitas motorik kasar dengan melakukan aktivitas motorik halus, serta bisa melakukannya dengan brain gym atau senam otak. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa menurut Slamet, diantaranya kurangnya minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari, lalu perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam, lalu suasana lingkungan belajar yang berisik dan juga berantakan.
Lalu di sini ada beberapa ciri-ciri anak yang kurang konsentrasi, yaitu yang pertama itu tidak sanggup duduk terlalu lama, lalu mata yang sulit fokus, lalu sulit konsentrasi saat mengerjakan tugas, memiliki gejala alergi tertentu, lalu sulit mendengarkan saat diajak berbicara, dan keinginan yang harus dituruti, lalu perhatiannya akan lebih fokus pada suara lain. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian brain gym. Nah, brain gym atau senam otak merupakan kumpulan gerakan-gerakan sederhana yang bertujuan untuk menghubungkan atau menyatukan pikiran dan tubuh. Menurut Solario dan Hardianstuti 2002. Nah, Paul E. Denison dalam Nuryana dan Purwanto 2010 membagi gerakan brain gym ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi lateris untuk menstimulasi, lalu dimensi pemfokusan untuk meringankan, dan dimensi pemusatan untuk merelaksasi. Nah, lalu hasil riset Ainosa yang mengatakan bahwa olahraga dan latihan brain gym dapat memberi pengaruh positif pada peningkatan konsentrasi, atensi, kewaspadaan, dan kemampuan fungsi otak untuk melakukan perencanaan, respon, dan membuat keputusan. Nah, brain gym juga dapat meningkatkan kemampuan belajar tanpa batasan umur. Nah, dalam buku Paul E. Denison mengemukakan manfaat teknik brain gym, yaitu dapat mengaktifkan seluruh bagian otak untuk kemampuan akademik, hubungan perilaku, serta sikap tubuh. Di antaranya itu, yang pertama meningkatkan kecakapan membaca dan menulis, lalu meningkatkan kecakapan berhitung, mengingat dan berpikir, lalu meningkatkan kecakapan mendengar dan berbicara dengan jelas, lalu meningkatkan kepercayaan diri dan menghilangkan perasaan gugup, lalu meningkatkan konsentrasi dan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, sehingga logika maupun kreativitas anak menjadi seimbang. Nah, selanjutnya di sini ada metode. Nah, metode penelitian yang saya pakai yaitu metode kuantitatif, karena saya ingin menggunakan eksperimen kepada anak. Nah, desain penelitian menggunakan desain pre-eksperimen. Populasi dalam penelitian itu sebanyak 3 anak dengan penentuan sampel penelitian menggunakan total sampling, sehingga semuanya itu dijadikan sampel penelitian. Nah, pengambilan responden berdasarkan anak itu bersedia melakukan senam otak selama penelitian, dan untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan observasi. Nah, lalu selanjutnya itu hasil. Nah, hasil dari eksperimen yang diberikan kepada anak yaitu adanya peningkatan konsentrasi pada anak setelah anak itu diberikan stimulus brain gym, yaitu anak itu fokus mengikuti gerakan-gerakan yang diajarkan dan tidak terpengaruh atau terdistrak oleh suara-suara yang ada di sekitarnya. Lalu, anak mampu berdiam diri dan fokus mengikuti gerakan yang diberikan peneliti, dan pandangan anak pun fokus ke arah lawan bicara ketika anak diajak berbicara. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.